Mari bertobat. Sudahkah kau gunakan kuasa itu? Kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, berkat untuk Tuhan Yesus. Skrip 1-3 Februari 2013 di studio ACBN Bogor. Be there. Minggu bekerja, kembali lagi mungkin pada hari ini saudara-saudari dan juga para pemirsa yang ada di tanah air mungkin merasa dibombardir karena dari pagi sampai sore ini dan akan menjelang malam pekabaran terus diberitakan. Kami mengabarkan dan membuat acara skrip saya buka contekan ya. Skrip ialah seruan kesalehan rohani dan iman primitif. Kami memilih title HCBN ini di acara ialah titlenya skrip karena kami semua mempunyai kerinduan untuk menjadi dan mempunyai iman seperti zaman Rasul dahulu. Karena janji Tuhan yang ada di Roh Nubuat dan juga di Alkitab ialah iya dan pasti. Jadi kami ingin rindu mempunyai apa yang memang dituliskan di Roh Nubuat dan juga di Alkitab. Jadi mungkin banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga pemirsa yang ada di studio merasa atau mungkin di tanah air, kenapa sih ada apa dengan K-pop? Ada apa dengan New World Order? Ada apa dengan pekerja sukarela? Ada apa dengan media atau entertainment? Dan juga ada apa dengan kedagingan atau aktivitas seksual yang memang dilakukan? Ada apa juga dengan penampilan? Karena tanpa kita sadari, semua itulah yang kita lakukan di dalam rutinitas kita. Kenapa kita memberikan semuanya itu? Karena saya yakin dan percaya di sini terlalu pintar dengan Roh Nubuat, sangat pintar. Tetapi kami ingin memberikan apa yang praktikal yang terjadi di dalam lingkungan kita. Bila di saat kita pulang nanti, apa yang akan kita lihat? Billboard terpampang, apa yang akan kita lihat? Seperti judulnya ialah saya buka ini. Judul yang akan saya berikan ialah Total Transformation. Oke, saya tutup dulu. Oke. Di Ellen G. White Spirit Prophecy volume 1 halaman 9 paragraf 1 ditulis seruan kesalahan rohani dan iman primitif. Sebelum kunjungan terakhir penghakiman Tuhan atas bumi akan ada di antara umat Tuhan seperti kebangkitan kesalahan primitif yang belum pernah disaksikan sejak zaman para rasul. Roh dan kuasa Tuhan akan dicurahkan ke atas anak-anaknya. Siapa yang tidak mau ini? Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi saya punya kerinduan untuk ini. Saya akan melakukan apapun yang Tuhan inginkan sehingga saya dapat janji Tuhan. Janji Tuhan ialah iya dan pasti. Ada suatu cerita di Roh Nubuat ditulis di saat pendeta bertemu dengan artis. Pendeta itu bertanya, kenapa kamu artis di saat kamu memainkan film, orang penonton bisa percaya atas filmmu yang itu hanyalah bohong belaka. Tapi mengapa saya di saat saya mengabarkan Injil yang jelas betul-betul sudah ada nyata, tetapi orang-orang yang mendengar tidak percaya. Artis itu mengatakan apa? Karena kamu pun sendiri tidak percaya dengan apa yang kamu kabarkan. Itu sangat jelas. Kita pun mengabarkan kita tidak percaya. Atau mungkin kita pun tidak pernah merasakan siapa Tuhan kita yang besar itu. Jadi seperti kalau kita pergi ke Bandung, kita bilang, ayo Oma Marce pergi ke Bandung yuk. Lalu Oma Marce akan bertanya, Bandung itu seperti apa? Saya akan mengatakan katanya sih bagus, karena saya tidak pernah. Tetapi amat sangat powerful bila saya mengatakan Bandung itu bagus Tante Marce. Karena Bandung itu ada begini, karena saya pernah ke sana. Ya, jadi dituliskan juga di 3 testimoni halaman 255. Oleh karena itu penipuan yang terakhir dari setan ialah membuat agar tidak ada faedahnya apa-apa dari kesaksian Roh Nubuat itu. Bagi saya di saat Tuhan menangkap saya, Roh Nubuatlah dan juga Alkitablah yang dia bukakan bagi saya. Dan bagi saya bilang sama diri saya, Sandy selama ini kamu kemana? Ini ada buku Roh Nubuat dan juga Alkitab yang selalu ada di rumahmu. Selama ini kamu kemana? Ternyata ini sangat indah. Saya seperti menemukan harta karun sampai saya bilang, Tuhan saya akan melakukan apapun untuk saya membeli harta itu.
tuliskan apa yang harus saya lakukan. Saya berikan apapun, meskipun sampai detik ini pun orang banyak yang masih bilang, kamu tuh orang stres, kamu itu begini. Tapi saya bilang, kalian yang stres. Saya bahagia dengan pilihan hidup saya. Karena saya tidak pernah merasakan sebahagia ini sebelum saya bertemu dengan Tuhan. Jadi apapun saya akan lakukan untuk tetap mempertahankan Tuhan ada di samping saya. Jadi di skrip itu ada tulisannya di education, bisa tolong ditampilkan. Jadi seperti K-pop itu ialah keseharian kita. Sekarang kalau kita lihat semarak ya, Korean style di mana-mana. Makeupnya, laki-laki juga berpenampilan seperti Korean. Mungkin kita merasa, itu nggak nyambung, ngomong apa sih ini, pekabaran apa sih ini. Tapi kita tidak merasa di saat kita mendengar sebuah pekabaran, mungkin kita merasa bahwa itu tidak penting untuk dikabarkan. Atau kita dengar, tetapi ingatlah pekabaran yang kita rasa tidak penting, ternyata ada satu jiwa yang berharga yang ingin mendengarkan pekabaran itu. Dan ingat, jiwa itu ialah harta kepunyaan Tuhan. Kita selalu ada egosentris. Saya nggak mau denger itu, saya maunya ini. Seperti kita nonton film ya, remote yang kita pencet apa yang kita mau aja. Tapi coba kalau kita tidak ada film dan TV itu tidak bisa dipencet-pencet. Mungkin cuma TV HCBN aja yang bisa. Apakah kita mau untuk selalu nonton film itu? Dan kita dikunci di dalam rumah, nggak bisa keluar. Jadi bisa dibilang diberikan subliminal message. Ya, mata terus diginiin, ya kan? Apa kita mau? Tapi percayalah, setiap manusia mempunyai keinginan mereka sendiri. Pekabaran Tuhan pun mereka maunya pilih-pilih. Saya nggak mau ini, saya nggak mau itu. Tapi Tuhan bilang apa? Semua pekabaran itu untuk diri kita. Pekabaran yang kita bilang itu tidak penting, ternyata Tuhan tahu. Tuhan tahu ada sesuatu dosa di dalam diri kita yang kita sembunyikan, yang kita sendiri tidak tahu bahwa itu ada di dalam diri kita. Ya, jadi sudah bisa? Oke, saya tampilkan total transformasi. Ya, di sini mungkin semuanya sudah tahu bahwa di sini makeup, hairstyle, lipstick, eyes, eyeliner, nail polish, ya, kuku, kutex, dan juga ingin mempunyai badan yang sempurna. Begitu juga laki-laki, ini semua bukan cuma kehidupan perempuan yang sekarang. Perempuan ini semua kehidupan laki-laki juga. Laki-laki ingin mempunyai alis yang sempurna, mata yang sempurna, bibir yang mengkilap, dan juga tatanan rambut yang warna-warni, dan juga end up-nya sama, yaitu mempunyai badan yang bagus. Ini ialah cita-cita orang-orang sekarang. Ya, apa kita pernah lihat di gereja ada yang begini? Ya, ini sudah lumrah. Sekarang semuanya banyak ada di gereja. Bukan cuma dunia aja yang ada, tapi di gereja juga ada. Ada tulisan di membina pendidikan sejati halaman 63, kebutuhan terbesar dunia adalah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, manusia yang dalam sanubarinya setia dan jujur, manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa, manusia yang angan-angan hatinya serta setia kepada tugas seperti jarum kompas menuju ke arah kutub, manusia yang mau berdiri teguh demi kebenaran walaupun langit runtuh sekalipun. Ya, kita sedang dididik Tuhan untuk menjadi manusia seperti itu. Ya, kita sedang dididik dan diberikan semuanya karena saudara, waktunya sangat-sangat tipis. Waktunya seperti apa ya, kita sekarang sudah ada seperti bangsa Israel. Ini wanita Moab dikirimkan. Cuma berapa orang yang selamat? Tidak banyak. Semuanya mati. Apakah kita mau menjadi salah satu orang yang mati itu? Tapi apakah kita mau menjadi orang yang selamat? Oke, dibilang di fashion. Ya, ini adalah kamus. Fashion itu ialah membuat atau membentuk apapun, keadaan apapun yang berhubungan dengan penampilan luar, bentuk sebagai tampilan dan tabut untuk kemah suci. Saudara percaya bahwa tubuh kita ialah bait suci Tuhan? Siapa yang percaya? Saya yakin semua percaya ya. Tubuh kita ialah bait suci Tuhan. Bagaimana orang dapat mengenal Tuhan? Bila dia mengenal siapa kita. Ada orang yang dapat mengenal Tuhan bila melihat siapa kita mereka tidak tahu Tuhan? Ada. Dan sangat banyak. Bila mengenal siapa, bila melihat kita,
Apa Tuhan seperti itu? Karena dari hal-hal seperti begini ya. Dibilang di riset, ya saya Indonesiakan saja. Riset menunjukkan bahwa kita selalu mendapatkan impresi terhadap kepribadian seorang beberapa detik saja sejak pertama kali bertemu. Sementara banyak faktor mempengaruhi dari makeup, pakaian berkontribusi kepada impresi atau kesan yang kita tampilkan. Gaya rambut pun adalah faktor yang penting juga mempengaruhi. Namun dalam kehidupan orang-orang memiliki kepribadian yang rumit yang tidak bisa digambarkan hanya melalui gaya rambut. Karena itu sangat penting mempertimbangkan segala macam aspek penampilan Anda, termasuk gaya rambut, pakaian, makeup untuk memastikan penampilan Anda mewakili kepribadian Anda. Ini bisa menjadi sangat penting bagi kesan pertama itu sangat vital seperti interview, pekerjaan, atau pacaran. Ya, ada yang merasakan begitu? Bila bertemu dengan orang, interview atau pacaran harus penampilan yang lebih dulu. Ada yang merasakan hal itu atau mengalaminya? Saya yakin semuanya mengalami hal yang sama ya. Yang kita pikirkan ialah penampilan. Tapi Tuhan bilang apa? Hati mula dan perubahan mula yang bisa kita berikan kepada orang. Ya, dibilang di sini Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Simbol dari kulit binatang ialah pengorbanan, saudara. Apakah Anda tahu cerita tentang bagaimana Adam pertama kali membunuh domba? Ada yang tahu? Ya, itu ada di pena ilahi, menuliskan bagi Adam membuat korban pertama kalinya sangat menyakitkan. Tangannya harus dipakai untuk membunuh nyawa yang hanya Tuhan yang bisa memberi itu. Itu adalah pertama kalinya dia melihat kematian. Para nabi dan bapa bab 4 dengan judul rencana penebusan. Saudara tahu pengorbanan artinya apa? Di saat kita mengenal Tuhan, semuanya harus kita korbankan. Pola makan kita, penampilan kita, cita-cita kita, kehidupan kita, maupun rumah tinggal kita, ataupun anak-anak kita. Mengorbankan untuk apa? Untuk keperluan orang lain. Di saat kita harus makanan yang sebegini, saya juga struggle dulu. Saya orang yang sangat pemakan daging. Tetapi di saat saya mengenal firman Tuhan, dibukakan seluruhnya bagaimana harus meninggalkan daging itu. Penuh pengorbanan, ya penuh pengorbanan. Sangat-sangat berkorban. Karena ini semua sudah diriset dari sejak bayi hingga umur begini baru mengenal Tuhan dan segalanya penuh dengan kesusahan. Kalau tidak banyak berdoa, saya pasti akan hilang. Dibilang penampilan, ya ini juga penuh dengan pengorbanan. Saya bukan orang yang seperti ini zaman dulu. Di saat orang, jangan begitu ya, di saat pergi ke mall atau mungkin, jangan mall ya, atau mungkin pergi ke tempat yang kita mau beli sesuatu ya, bukan mall ya. Orang sudah tidak bisa menghargai kamu karena orang hanya melihat penampilan luar. Apakah itu bukan pengorbanan? Tetapi Tuhan ajarkan apa? Dia yang pernah menjadi raja di atas itu turun ke muka bumi ini mengambil segala sesuatu yang silakan Anda sebutkan. Kemiskinan, kesengsaraan, kelaparan, semuanya dia ambil untuk mengabarkan bagaimana indahnya Tuhan di dalam kehidupan saya. Memberikan contoh saya, seperti saya suka ada kutipan tim kami di sini, dia mengatakan kalau dia pemimpin yang setia, yaitu Tuhan kita, dia berikan contoh semuanya. Tetapi pemimpin yang pembohong ialah pemimpin yang tidak pernah memberikan contoh seperti apa yang harusnya diberikan kepada orang-orang sekelilingnya. Itu ialah pemimpin yang pembohong. Tapi Tuhan kita pemimpin yang sangat-sangat sempurna. Nah, dibilang, oke. Sebelum saya mau menampilkan slide berikutnya, saya ingin, ingin mengenal siapa dulu saya. Sehingga saya ingin saudara dapat tahu siapa Tuhan saya yang sebenarnya. Betapa besar dan kuasanya Tuhan itu. Tidak ada alasan lagi untuk mengatakan saya tidak mampu ikut Tuhan. Karena kemampuan itu bukan kita yang ciptakan, tetapi Tuhan yang berikan. Kekuasaan itu Tuhan yang berikan, saudara. Jangan pernah bilang tidak mampu. Kalau saudara bilang tidak mampu, berarti saudara masih menganggap diri saudara ialah Tuhan. Ya, tetapi katakan ya, karena bukan kita yang melakukan, melainkan Tuhan. Oke,
Saya ingin menampilkan beberapa foto-foto ya di zaman dulu. Mengapa saya bilang total transformation, karena saya pun orang yang melakukan itu dulu. Tapi puji Tuhan, karena Tuhanlah yang kekuatannya lah yang selalu ada dan membantu saya, sehingga saya dapat dia dandani ya. Jadi ternyata bukan dunia aja yang punya hairstylist, tetapi mengikut Tuhan, Tuhan juga punya hairstylist. Oke, ini saya dulu dan suami saya. Oke, ini saya dan suami saya. Ada beberapa video. Ini bukan untuk menunjukkan siapa saya, tapi saya ingin menunjukkan siapa Tuhan saya. Tuhan saya ialah Tuhan yang sangat-sangat besar kuasanya. Baru beberapa hari yang lalu, saya bilang pada suami saya, Daddy, atau ini God's makeover. Ya. Dari yang begini, inilah wanita Babylon atau perempuan Moab, Tuhan bisa tampilkan dengan seperti ini. Saya sangat bersyukur. Ya, dari yang begini sekarang jadi seperti ini. Puji Tuhan, bukan karena kuasa saya, melainkan kuasa Tuhan saya. Baru kemarin saya bilang sama suami saya mengatakan, bagaimana setan tidak marah kepada kita ya. Kamu lihat, kita yang biasanya berada di kehidupan malam, kita yang biasanya melakukan spend apapun untuk kemauan kita, sekarang Tuhan mengambil kita untuk dimasukkan di dalam pekerjaannya. Bagaimana dia gak marah? Sangat marah. Bukan berarti Anda melihat saya atau tim kita di sini, wah kalian sudah bahagia ya, sudah sampai ke titik itu. Aduh saudara, titik kita ini ialah titik yang rawan. Titik yang penuh dengan doa dan juga titik yang penuh dengan berpuasa. Karena titik ini ialah titik yang rawan. Karena Tuhan pun minta setiap terang yang diberikan kepada kita, dia minta semuanya pertanggungjawabannya. Jadi bukan cuma baca, oh oke, saya aminkan, tapi Tuhan saya tidak sanggup, tidak. Setelah kamu baca, kamu jalankan itu. Mengapa saya menjadi seperti apa dirinya saya sekarang? Karena setelah saya baca, saya hidupkan. Ternyata pekabaran itu baru tersikap. Baru terlihat, wow ternyata setan ini luar biasa ya. Dia memang mencoba memperkosa kebenaran Tuhan. Dia coba membuat mata kita tidak mengerti apa artinya kesucian tabut Tuhan ini. Di saat orang melihat kita bilang bahwa saya ini misionaris, saya ini pendeta, saya ini pelayan Tuhan, saya rajin di gereja. Tapi dia lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, ternyata kita masih pencinta dunia. Apa yang kita kabarkan? Tuhan atau satu lagi yang kita kabarkan? Di saat kita pergi ke gereja, kita baru berpakaian panjang. Tetapi keseharian kita tidak berpakaian panjang. Siapa yang kita korbankan? Itu yang dibaca di Roh Nubuat dibilang itu ialah kriminalitas saudara. Bukan cuma yang di penjara aja yang kita lihat. Pencuri, pembunuh, semuanya dimasuk penjara. Seharusnya kita pun dimasukin penjara. Karena apa? Kita tidak menghidupkan. Orang lain jatuh dan tidak mengenal Tuhan karena kita. Di saat di gereja, si Sandy kok tertutup ya. Tapi pas ketemu di jalan, loh kok si Sandy pakainya pendek-pendek ya? Saudara, jiwa itu penting bagi Tuhan. Tapi jiwa itu kita matikan sendiri. Jiwa-jiwa itu kita bunuh sendiri. Seharusnya kita yang harus dipenjara. Bukan orang-orang itu mungkin. Ya. Dia bilang, di pena ilahi menuliskan, Masehi Advent hari ke-7 telah dipilih Allah sebagai umat yang khas, berpisah dari dunia. Oleh pedang besar kebenaran dia telah mengerat mereka dari perburuan dunia dan membawa mereka ke dalam perhubungan dengan dirinya. Dia telah menjadikan mereka wakil-wakilnya dan telah memanggil mereka menjadi duta-duta besar baginya. Di dalam pekerjaan penyelamatan yang terakhir, kekayaan kebenaran yang terbesar yang pernah dipercayakan makhluk-makhluk yang fana, peringatan-peringatan yang paling hikmat dan menakutkan yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada manusia telah dipercayakan kepada mereka untuk diberikan kepada dunia. Last Day Event halaman 45. Saudara bisa bayangkan kita ini ialah duta Tuhan. Apakah tidak merasa tersanjung? Tuhan memilih saudara sebagai duta Tuhan.
Tuhan memilih saudara untuk dibaptis sebagai seorang Advent. Apakah tidak tersanjung? Saya ialah bukan orang Advent sebelumnya. Saya dari kecil sampai saya baru Advent kira-kira 8-9 tahun. Tapi baru Advent sendiri, baru Advent benar-benar Advent ya, itu sekitar 3 tahun. Baru betul-betul mengetahui siapa Tuhan saya dan baru betul-betul tahu bahwa Advent itu mempunyai pekabaran yang sangat luar biasa. Tetapi saudara, sangat menyedihkan, setannya juga luar biasa di dalam sini. Ya, orang-orang yang mengaku sebagai umat pilihan, orang-orang yang mengaku mempunyai kebenaran, tetapi merekalah yang menjadi senjata yang setan pakai untuk mengkelabui dunia. Di dunia menjadi senjata yang mematikan, di dalam juga menjadi senjata yang mematikan. Apakah kita tidak merasa bahwa kita seperti itu? Kita dibilang umat pilihan, tetapi di saat dibukakan roh nubuat Alkitab kita bilang, ini gak bisa, ini terlalu ekstrim. Atau mungkin kamu kebanyakan baca roh nubuat sih jadi begitu. Dongeng-dongeng. Apakah kalian tidak merasa seperti itu? Di saat kita berpenampilan seperti ini orang bilang, oh ini nih. Saya pernah punya pengalaman satu kali dengan tim kami pergi sebuah gereja dengan penampilan seperti ini. Lalu orang bilang apa? Wah, kalian itu Davidian. Lalu suami saya bilang apa? Apakah suami istri saya harus berpakaian pendek sehingga kalian bilang bahwa kami ialah anggota Advent hari ke-7? Tapi berpenampilan seperti ini kalian bilang kami ialah bukan penganut Advent. Kami ialah pencinta roh nubuat dan juga Alkitab. Kami sangat cinta, nafas kehidupan kami ialah cuma itu. Keseharian kami cuma ingin mengenal siapa Tuhan kami. Jadi unik itu ialah unik. Anda, saudara mungkin merasakan di saat penampilan seperti ini menjadi orang yang unik. Pergi kemana orang lihat loh, kok aneh. Saya bila membeli pakaian anak saya harus pergi ke pakaian saudara kita di Muslim. Saya sangat bersyukur karena Tuhan memakai mereka untuk reformasi berpakaian. Karena kenapa? Karena saya bilang, aduh kalau Tuhan tidak memakai umat Muslim, saya mau cari baju di mana? Nggak dapat saya baju. Di gereja Advent aja, apalagi gereja Advent ya. Saya nggak bisa dapetin baju apa-apa. Saya pergi ke umat Muslim, mereka mengatakan, loh, ibu dari agama apa? Kenapa berpakaian tertutup tapi tidak pakai kerudung? Saudara, apakah itu bukan suatu hal yang sangat luar biasa? Bilang engkau pergi. Kamu tidak usah memakai salib gede-gede, tato, saya pencinta Yesus. Wah ini tato atau apa t-shirt. No. Pergilah apa adanya dirimu. Orang akan melihat siapa Tuhanmu. Tapi bagaimana kita bilang sama orang-orang, ayo pekabaran vegetarian, vegan, masuk ke Advent. Nggak taunya di dalamnya udah seperti night club. Ya, seperti night club. Merasakan seperti itu. Musik juga sekarang sudah mulai diadopsi. Band, gitar, drum. Ya, sedikit lagi akan memakai lampu remang-remang mungkin. Ya, kita tunggu 10 tahun ke depan mungkin akan jadi seperti itu. Oke, di Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kenapa saya menampilkan foto siapa saya dulu? Karena saya ingin bilang bahwa Tuhan, saya ialah punya Engkau. Saya dari orang yang sama sekali bisa dibilang aduh itu sampah masyarakat ya. Tapi Tuhan menarik saya. Membukakan setiap pekabarannya. Dan semua pekabarannya itu indah. Saya masih sedih bila melihat orang bilang, apa sih roh nubuat? Apa sih Alkitab? Wow. Ini bisa menobatkan saya. Saya ingat mertua saya pernah mengatakan kepada saya, kalau Sandy pergi ke gereja itu seperti apa ya? Sandy itu seperti pengikut iblis dia itu kalau ke gereja. Memakai cincin gede-gede, duduknya paling depan, paling telat, bajunya seksinya minta ampun.
Tapi sekarang saya bilang sama suami saya, kalau bukan Tuhan, saya tidak akan sanggup. Kalau bukan Tuhan berada di samping saya akan mencelakakan anak-anak saya. Pasti. Setan, iblis, dia minta bayaran. Yes. Anak-anak saya, itulah bayaran yang akan dia minta. Tetapi Tuhan bilang apa? Janjinya ialah ya dan pasti bagi orang yang mau untuk mengenal siapa dia. Berikan apa yang seharusnya Tuhan dapatkan. Dibilang transformasi dari hati ialah ujung kaki sampai ujung kepala. Di Ronubut ditulis, kita sering sekali minta mukjizat, tetapi kita lupa satu mukjizat. Yang kita lupa setiap hari minta ialah apa? Perubahan hati. Itu yang saya alami di dalam kehidupan saya. Di saat Tuhan menyikapi, Sandy lepas itu rambut kamu. Oh Tuhan terima kasih karena hati saya bahagia mendengar pekabaran itu. Bukan di saat pekabaran itu ada saya, apaan sih ini Rondo buat enggak bener banget sih. Bu Sandy jangan berpakaian seperti itu. Ih apaan sih ini. Kalau bisa saya tip X ya. Tetapi tidak. Saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Apalagi yang kurang Tuhan. Karena satu permintaan saya ingin lihat Tuhan jelas. Saya ingin hidup di saat Tuhan turun dari langit. Apapun akan saya lakukan untuk membahagiakan Tuhan saya. Dan juga dibilang mungkin kita semua tidak memakai anting-anting ya. Tidak. Saya yakin dan percaya kita semua tidak memakai aksesoris. Tetapi ingat, kita memakai jam. Jam mahal-mahal. Atau mungkin palsu. Tetapi modelnya luar biasa. Untuk apa? Untuk memampangkan siapa saya. Udah tidak mahal, palsu. Pingin dipamerkan. Ya. Dan juga jam mahal-mahal juga ya. Kita bukan aksesoris ya yang kita pakai. Tapi jam, mobil, ya kita pakai mobil mewah. Cuma untuk supaya saya nyaman dan di saat saya duduk saya tidak terbanting-banting. Saudara, apa seperti itu? Dan juga di saat mungkin kita tidak memakai anting ya, aksesoris, tapi ingat kita memakai kuku, kuteks, ya. Kita memakai apa yang orang-orang zaman dahulu kekafiran pakai, itulah kita. Di saat kita ayat 1 Pengkhotbah 1 ayat 9 tidak ada yang tidak ada yang baru di muka bumi ini. Terima kasih. Ya. Di saat umat Israel dikeluarkan dengan Tuhan mengirim Musa, keluarkan itu umat-umat pilihanku keluar dari Mesir. Tetapi umat Tuhan apa? Selalu ngamuk-ngamuk. Andaikan kita masih di Mesir, andaikan begini. Apakah kita tidak begitu sekarang? Tuhan ingin mengeluarkan kita dari kemesiran kita, tapi kita tetap mencintai lifestyle di Mesir. Memakai yang orang-orang kafir pakai. Makeup, mata, lipstick meskipun tidak terlihat. Tetapi coba tanya, apa tujuan Anda di saat Anda memakai lipstick? Supaya bibir Anda terlihat mengkilat kan? Dan supaya di saat wanita, pria atau siapapun sekeliling Anda melihat Anda, wow bibirnya, semuanya terfokus kepada bibir. Apa seperti itu? Atau mungkin di saat pergi ke gereja, oh saya nggak pakai apa-apa, tapi lihat kuteks Anda, warnanya biru, ungu, merah, semuanya seperti mau pergi kemana. Ya, atau mungkin, oke saya nggak pakai warna-warna, tapi saya pakai yang mengkilat aja, yang transparan. Apa seperti itu? Untuk apa dipakai yang transparan? Sedangkan Tuhan janji iya dan pasti, bila Anda menuruti setiap hukum kesehatan dan juga New Start, nggak usah harus pakai kuteks, nggak usah harus pakai blush on, nggak usah harus pakai lipstick, semuanya gratis dan tidak usah memakai uang. Silakan pindah ke pedesaan,
tanam itu sayur-sayuran Anda sendiri dan semuanya gratis dan kesehatan, semuanya tidak butuh asuransi lagi ya. Janji iya, Tuhan iya dan pasti. Tuhan bilang apa? Bilang kamu menuruti, aku akan jauhkan semua kutuk yang kuberikan kepada bangsa Mesir. Tidak percaya? Kalau saya tidak tahu bagi Anda. Saya percaya. Tuhan, baca Alkitab, wah ini benar, amin. Enggak mau takut. Enggak mau karena saya tahu yang jalan di depan saya ialah Tuhan saya. Karena dia yang sudah pernah pergi ke sana lebih dulu sebelum saya. Dan ingat di Roh Nubuat dituliskan apa? Dibilang, setan yang dulu menggodai para nabi-nabi dengan kuasanya yang hingga nabi-nabi itu jatuh, setan itulah yang juga menggodai kita sekarang supaya kita bisa jatuh. Anda masih bilang bahwa Anda kuat? Anda masih bilang, saya ini kan pengikut Tuhan, saya baca Roh Nubuat sama Alkitab setiap hari. Ingat saudara, di tulisan 2 Korintus 9 ayat 27 bisa dibuka. Ya. 2 Korintus 9 ayat 27. 2 Korintus 9 ayat 27. Ya. Dibilang, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Capek-capek jadi misionaris, capek-capek jadi pendeta, capek-capek jadi ketua sidang, capek-capek masukin orang di dalam kebenaran, gak taunya kita cuma calo. Pas masuk di dalam kedatangan Tuhan, Tuhan bilang, saya tidak mengenal siapa engkau. Mau begitu? Sangat jelas ya. Dibilang juga, pena ilahi menuliskan, cara berpakaian umat-umat Kristen terkadang melemahkan kesaksian mereka sendiri. Pengakuan dalam nama namun prakteknya membuktikan mereka adalah pencinta dunia. Review and Herald, Desember 6, 1991, paragraf 16. Pencinta dunia? Saya yakin di sini sudah banyak yang baca Roh Nubuat ya. Dan saya yakin sudah sering pergi ke acara-acara kebangkitan rohani ya. Sering. Dan kenapa saat kita pulang kita langsung luntur? Karena ternyata kita masih kasih kunci serep itu sama si iblis. Iblis pegang kunci serep. Kapanpun kamu masuk silakan. Kenapa kita membahas soal K-pop, Illuminati, New World Order, and then kita membahas media. Karena itulah kunci-kunci yang masih kita berikan kepada si iblis. Anytime kita bisa masuk. Dibilang, pena ilahi menuliskan perkataan-perkataan kita, tindakan kita, dan pakaian kita setiap hari menghidupkan pekabaran. Disatukan di dalam Kristus atau dicerai-berai. Ini bukan masalah kecil untuk ditertawakan, tetapi permasalahan mengenai pakaian perlu direnungkan dan didoakan. Counsel and Health, halaman 600 paragraf 1. Didoakan saudara. Bukan cuma ditertawakan, apa sih kok pakaian gak penting, gimana yang penting kan hati saya ini udah melayani Tuhan. Sudah cukup? Anda mau pekabaran Kain dan Habel Anda hidupkan di dalam pekabaran Anda? Tahu cerita Kain dan Habel? Kain itu bukan orang yang jahat. Kain itu ialah orang yang menurut seperti Habel. Sama seperti kita aktif di gereja, menjadi vegetarian, aktif di dalam pelayanan Tuhan, apapun yang ada, semua bencana alam kita selalu ada. Tetapi apa yang Kain lakukan? Dia tidak menurut. Bukan itu? Banyak sekali roh-roh Kain di dalam kehidupan kerohanian kita. Banyak. Maunya cuma ikut Tuhan. Maunya pekabar, saya mau jadi pelayan Injil. Tetapi semuanya asas-asas kemauan kita sendiri. Apakah kita tidak menganut roh Kain? Tapi Habel itu rajin sama seperti Kain. Tetapi dia menuruti semuanya apa yang Tuhan inginkan. Semuanya. Pakaian, copot. Ganti yang baru. Oke?
Kita mau jadi duta Tuhan. Kalau duta Tuhan tahu ya. Ya kalau duta-duta yang ada di dunia seperti Miss Universe and then Putri Indonesia ya. Gadis Sampul atau apapun itu tahu bagaimana untuk menjual produk mereka. Tetapi kita para pengikut Tuhan kita nggak tahu bagaimana menjual Tuhan kita. Menjual produk kebaikan Tuhan kita ya. Maaf bukan menjual Tuhan kita. Menjual kebaikan Tuhan kita. Di saat orang melihat, ih ini pengikut Tuhan. Ini pekabar Injil. Astaga, masih dunia aja dicari. Makanya dibilang apa? Kita ini seperti senjata yang memang luar biasa. Di sini membingungkan orang, di sana membingungkan orang. Pilih hari ini saudara. Kepada Tuhan mana kau ingin ya terima kasih. Kepada mana? Jangan dua-duanya, jangan jalan mau di sini juga. Ya. Di Matius 20 ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu dan terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jangan kita ngundang-ngundang, ayo, ternyata kita yang menjadi yang terakhir. Itu pun pengalaman saya di saat saya ingin mengenal Tuhan. Banyak sekali pelayan Injil yang mempunyai title di dalam kehidupan penginjilannya mereka. Mereka datang di dalam kehidupan saya. Ini, seperti ini, tapi ternyata yang saya lihat mereka tidak menghidupkan apa yang mereka percayai. Dibilang pena ilahi menuliskan karakter seseorang dilihat dari gaya pakaiannya. Suatu selera yang disempurnakan pikiran dewasa akan dinyatakan melalui pilihan pakaian yang sederhana dan yang pantas. Kesederhanaan yang sopan saat digabungkan dengan kesederhanaan perangai akan sangat melindungi pemudi-pemudi terhadap ribuan macam bahaya. Jelas semuanya? Cuma gara-gara kita gak mau, banyak yang akhirnya kita korbankan. Aduh betapa kesombongan merajalela di dalam jemaat. Menafikan penipuan cinta pakaian, kesembronoan, kepelesiran, keinginan menjadi unggul. Semua dosa-dosa ini telah mengaburkan pikiran sehingga perkara-perkara yang kekal sudah tidak dapat dikenali. Semuanya udah gak jelas. Karena ini yang udah masuk. Bukan cuma di dalam gereja, tapi di dalam otak kita. Semuanya udah masuk ke sini. Ya. Dibilang juga di pena ilahi child guidance, saudara-saudara pakaian kita memberitakan kepada setiap orang apakah kita mengasihi Kristus dan kebenaran yang suci ataukah kita mencintai dunia. Renungkan itu saudara. Ini pekabar ini bukan cuma hanya untuk perempuan, tetapi laki-laki. Renungkan itu di dalam kehidupan kita. Oke, peran media di dalam dunia fashion ya. Media memainkan peran yang sangat penting ketika datang ke dalam dunia fashion. Misalnya, bagian yang sangat terpenting dari dunia fashion adalah jurnalis fashion atau wartawan fashion. Ya, tentang kritikan, pedoman, dan komentar dapat ditemukan di dalam majalah, koran, televisi, website tentang fashion, jaringan sosial, dan blogs fashion. Dalam beberapa tahun terakhir, fashion blogging dan video YouTube telah menjadi outlet utama untuk menyebarkan trends dan juga tips tentang fashion melalui sarana media ini. Pembaca dan pemirsa di seluruh dunia ini dapat belajar mengenai fashion sehingga sangat mudah untuk didapatkan dan didalami. Bayangkan, didalami. Wow, fashion didalami. Wow, apakah itu yang Tuhan ingin? Saya ingin mengikuti Tuhan tapi saya mau dalamin fashion itu. Saya ingin di saat saya khotbah di pulpit ya di mimbar, saya harus terlihat cantik dengan menjulang dan kuku-kuku saya dan Anda sangat terlihat seperti wanita-wanita Mesir. Siapa yang kalian mau bawakan? Tuhan kalian atau iblis itu, si Lucifer itu yang kalian mau bawakan? Terus dengan bilang saya mencintai Tuhan. Tuhan bilang apa? Hai kamu para pendusta. Dari mulut murah bilang cinta Tuhan, tetapi ternyata hati tidak cinta Tuhan. Oke, di sini ada Ulangan 22 ayat 5. Sorry ya. Ya sering sekali sebelum ke sana sering sekali kita mengatakan, "Oke lah, saya ingin berpakaian sopan." Tetapi kan pakai celana juga sopan. Pakai celana sangat sopan loh. Apalagi kalau pergi-pergi tuh kan celananya ada yang dibilangnya manners. Manners itu harus berpakaian dan juga menutupi pinggul. Sehingga bagian di sini tidak terlihat, ya. Oke. Bagian di sini tidak terlihat. Jadi sopan katanya.
Tapi apa yang menurut roh nubuat dan juga Alkitab katakan, saya tidak mau bilang apa yang saya katakan. Tidak, saya cuma manusia saudara. Jangan percaya dengan saya. Karena saya manusia. Percayalah dengan Alkitab dan juga roh nubuat. Apa yang dikatakan? Di Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki. Dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Bisa lihat? Masih bilang, kan cuma celana, itu juga sopan. Apa kata Alkitab? Apa kata Tuhan? Ini yang keluar dari mulut Tuhan ya, bukan mulut seorang Sandy. Kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apakah Anda bisa lihat? Atau mungkin kita sering buta huruf mungkin. Ya. Mohon maaf saya harus mengatakan ini. Sering sekali ada kita sudah baca tapi terus tidak mau percaya. Sopan kok. Kembali, kalau Tukul bisa bilang, kembali ke laptop, kita juga bisa bilang kembali ke Alkitab dan juga roh nubuat para pengikut Tuhan. Oke. Bila dunia tahu cara membedakan mana pakaian wanita dan pakaian perempuan, contohnya, ada? Bisa tahu contoh? Kalau kita pergi ke, oke. Terima kasih Oma Marcia. Di toilet, apa yang kita bisa lihat mana perempuan dan mana laki-laki? Pakaian, perempuan pakai rok dan laki-laki tidak ada roknya. Masih bilang kalau kita ialah pengikut Tuhan dan mereka ialah orang-orang yang bejat. Wow, kita harus ngaca. Yang bejat itu mereka atau kita? Tuhan bilang apa? Kekejian bagi Tuhan Allahmu. Masih bilang, dunia aja tahu untuk membedakan. Kita pengikut Tuhan nggak tahu bedain. Oke? Dibilang dress for men. Anda bayangkan? Anda bayangkan nggak bila suami saya atau mungkin pendeta Anda atau mungkin pasangan Anda atau mungkin ada Dokter Ruben di sini ya, atau mungkin Dokter Ruben datang ke sini dengan memakai rok. Anda bisa bayangkan? Kalau suami saya ke sini tiba-tiba rebut-rebutan rok sama saya dipinjam dulu rok kamu karena aku nggak ada rok. Bayangkan, kenapa kalau ngelihat ini Anda merasa aneh? Aneh melihat ini? Aneh ya? Sangat aneh ya? Sangat aneh. Ya, sangat-sangat aneh. Tapi kalau melihat ini kenapa tidak aneh? Kenapa kalau melihat ini tidak aneh? Itu biasa. Celana, kalau pakai motor harus pakai celana. Kembali, diingatkan kekejian bagi Tuhan Allahmu. Saya mengatakan ini bukan karena saya tidak mencoba. Saya pun mencoba. Puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya untuk pergi ke gunung tetap memakai rok. Panjang? Ya panjang. Ya, saya tidak mau bilang ini nggak bisa, itu nggak bisa. Lihat, kenapa ini bisa bagus? Karena, bentar ya. Oke, ini lihat. Di saat Anda membeli celana panjang tersebut sebenarnya apakah Anda suka kepada celana atau karena Anda tergiur melihat foto patung manekin model yang memakai atau bahkan ingin menjadi model tersebut. Ya, kalau baju-baju itu cuma dipajang aja, dimasuk-masukin gitu nggak pakai manekin, mungkin tidak terlihat bagus ya. Harus pakai objeknya dulu baru bagus. Tapi ternyata apakah Anda tidak merasa bahwa Anda dihipnotis? Sebenarnya yang Anda mau beli sebenarnya cuma patungnya itu bukan bajunya sebenarnya. Kalau bajunya nggak dipakai ke patungnya Anda nggak akan suka kan? Tapi itu bagus ya karena ngelihat patung. Karena wanita ini Tuhan memberikan gift ya kepada wanita. Wanita itu diberikan lekukan tubuh yang menjual bisa dibilang. Tapi tergantung dia mau pakai untuk apa. Apakah hanya untuk suaminya atau untuk dipamerkan dan juga menjadi konsumsi publik. Kalau saya tidak ingin menjadi konsumsi publik ya. Ini lihat dibilang
wanita-wanita sekarang sering sudah merasa sudah dihipnotis, bukan wanita, laki-laki juga ya. Di saat melihat majalah, waduh ini bagus nih, warnanya bagus nih, artis kesukaan saya begini-begini. Saya pengen beli bajunya sama, padahal artisnya ukurannya extra small, dia ukurannya extra large. Loh, lemaknya di mana-mana tetap pede. Saya ini seperti artis siapa? Giselle Bundchen gitu ya, Victoria's Secret model. Padahal orang ngeliatnya, itu orang kok pede banget ya. Udah begitu, pede lagi. Masih bilang tidak terhipnotis, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, masih bilang tidak terhipnotis. Di saat lihat iklan, saya mau putih, pakai itu. Padahal nggak putih-putih, putih enggak, penyakit iya yang didapetin. Putih enggak, tapi kanker iya. Tapi pede, saya kan udah putih. Nggak lihat ya apa bedanya sayang. Padahal suami kita bilang, apa sih? Orang saya sudah menikahi kamu apa adanya kok. Sedang dibilang, pena ilahi menuliskan ada kecenderungan wanita-wanita untuk berpakaian seperti lawan jenis seperti laki-laki. Namun Tuhan mengatakan ini adalah kekejian seperti dituliskan di 1 Timotius 2 ayat 9. Tuhan menciptakan adanya perbedaan antara pakaian laki-laki dan perempuan dan memberikan pertimbangan yang penting untuk arahan-arahan yang jelas mengenai hal tersebut. Oleh karena pakaian yang sama dipakai oleh kedua jenis akan mengakibatkan kebingungan dan meningkatkan kriminalitas. Great controversy. Sudah 2 dibukakan sama Tuhan. Alkitab, Roh Nubuat. Masih juga bilang, nggak mungkin. Jelas-jelas orang bilang itu kodok. Enggak, itu kuda. Masih bilang kita tidak terhipnotis. Orang semua dibilang itu kodok. Enggak, kuda. Saudara bangun, bangun bilang Tuhan, bantu saya Tuhan. Minta, teriakan itu kepada Tuhan. Saudara, saya bilang, Anda semua ialah orang-orang yang sangat beruntung. Dari kecil tahu siapa Tuhan. Itu sebuah privilege. Saya orang yang baru masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Tapi bagi saya ini semua sangat indah. Saya nggak bisa bayangin hidup saya tanpa pekabaran ini. Ada satu teman saya, mungkin saya tidak usah menyebutkan namanya, ada satu artis ibu kota yang sekarang mendapati musibah ya, ditangkap di rumahnya sendiri. Kebetulan rumahnya dia dan rumahnya teman saya ini bersebelahan. Teman saya menelpon saya, dia bilang, Sen, puji Tuhan lo Sen ya, lo sudah bisa berubah Sen. Lo bayangin ya Sen sekarang nih, grebek-grebeknya masuk ke rumah apa segala macam. Aduh Sen, gue lihat itu dia Sen di samping gue, gue sedih lihat ya Sen. Saudara, kalau saya perempuan Moab yang seperti itu dapat Tuhan ubahkan, apalagi saudara semua yang sudah mengerti firman Tuhan dari sejak kecil, yang sudah mengerti apa artinya kesalehan Sabat dari sejak kecil, yang mungkin sudah mengerti apa arti vegetarian dari sejak bayi. Otak saudara tidak banyak rusak dibanding dengan otak-otak kami yang non-Advent. Dulu saya makan makanan yang haram, saya dibesarkan dengan itu. Saya dibesarkan dengan semuanya. Di saat saya masuk dalam pelajaran ini saya bilang, Tuhan, this is a privilege. Ini sebuah kehormatan dipanggil sama Tuhan. Dipanggil SBY aja kehormatan kan. Apalagi ini dipanggil Tuhan. Dipanggil SBY aja pengen beli baju ya yang sopan kan. Wah, karena masuk istana mana boleh pakai pakaian ke night club. Kalau bisa sama Brimob dimasukin penjara itu. Ya toh? Tapi ini ketemu Tuhan. Aduh. Jangan Tuhan, malaikatnya aja kabur kali. Masih bilang, Tuhan bersama dengan saya. Malaikat bersama dengan saya. Malaikat gak mungkin bersama dengan Anda karena semuanya takut kabur. Karena di surga itu gak ada yang kayak gitu. Ya. Dibilang, pada zaman modern ini kita diminta berpakaian seakan-akan kembali seperti zaman 100 tahun. Pantaslah kita dibilang fanatik, kolot karena pekerjaan setan lebih pesat daripada pengertian kita terhadap kebenaran Tuhan.
setan sudah pesat, kita masih treadmill di tempat. Ya. Setan udah lari, kita masih diam di tempat. Akhirnya di setiap pekabaran dibukakan, kita nggak ngerti. Dibilang kodok, kita bilangnya kuda. Dibilang juga, kebenaran sudah kabur karena kesalahanlah menjadi jalan kehidupan kita. Semuanya udah nggak jelas lagi. Karena visibility-nya udah nggak jelas, semuanya udah nggak kelihatan jelas. Karena kesalahan itu masuk, ya kesalahan dari entertainment, kesalahan dari makanan, kesalahan dari pola hidup, kesalahan dari pengendalian uang, semuanya. Nah, kita mengikuti standar dunia, fashion dunia sehingga melakukan yang benar adalah sesuatu hal yang aneh atau haram mungkin. Atau mungkin bisa dibilang najis, padahal itu benar. Akhirnya jadi terbalik ya. Nah inilah pakaian yang memang Tuhan juga ialah designer, ya. Dia ialah, kalau Perancis bilang, dia ialah couture, ya, designer, ya. Bukan orang Perancis saja yang bisa desain, Tuhan kita juga bisa desain. Lihat, ini ialah desain dari Tuhan. Ya. Jangan khawatir para perempuan yang masih single. Ada yang bilang, kakak gampang karena kakak udah kawin, kita ini kan belum kawin. Saya cuma kasih satu jawaban, karena Anda berada di lingkungan yang salah. Anda bertemu dengan lelaki yang tidak memakai Ayub. Apa Ayub bilang? Aku memakai perjanjian atas mataku. Anda berada di lelaki yang tidak memakai perjanjian itu. Jadi di saat Anda tertutup, dia maunya, aduh kamu nih kolot, buka dong segini, buka dong biar itu kulitnya kelihatan. Aduh saudara, saudari semua, pergi dan keluar dan tinggalkan lingkungan itu. Ya? Jadi bukan cuma orang yang menikah, orang single pun bisa. Karena banyak ya, saya bukan mau promosi. Kami punya tim di sini banyak laki-laki. Laki-laki ini puji Tuhan, mereka sudah mengadakan perjanjian atas mata mereka. Mereka ini justru lari kalau ngelihat perempuan-perempuan yang terbuka, mereka langsung lari. Grrrr. Anda mungkin tidak pernah melihat, tapi saya di sini dengan Fani yang kita cuma sama Ece yang laki perempuannya sama Oma, Tante Marce. Wah, kita pernah melihat laki-laki yang ada di sini kabur di saat melihat ada yang pakai pendek semuanya kabur semua. Kalau bisa ngadep ke dinding semua. Makanya kita buat poster itu. Ya. Karena kita ingin menjaga saudara-saudari kita. Ini lihat recreation on California Beach. Ya. Ini Century abad ke-20. Ke pantai, saudara lihat. Ya. Dan juga positive proof of global warming. Lihat dari abad 18, 100 sekarang lihat. Ya, kalau kita lihat ke Papua kita ketawain, wah pada pakai koteka. Kalau orang Papua ngelihat, kamu juga. Sayangnya koteka kamu lebih modern, ketutup. Ditutup sama baju padahal dalamnya koteka. Lihat. Koteka. Ya, saya bilang koteka, sorry. Lihat ini. Sekarang jadi begini. Oke, ini cepat ya. Sekarang jadi begini. Oke, ini sekarang jadi begini. Oke. Kalau tadi Anda perhatikan kalau orang zaman dulu itu memakai pakaian berenang itu celana dan juga baju ya. Tapi sekarang lihat. Sekarang pakaian berenang yang dipakai ke pantai sudah menjadi pakaian sehari-hari yang dipakai oleh para wanita-wanita Sion. Sering melihat di gereja seperti ini? Acara retreat mungkin? Atau mungkin tutup sahabat? Atau mungkin Rabu malam? Kecek. Kalau Nyonya White masih hidup? Atau mungkin orang-orang zaman dulu hidup? Waduh itu pasti mereka teriak, wah aduh sayang kenapa pakai pakaian dalam pergi ke gereja? Ini pakaian dalam zaman dulu. Sekarang sedangkan dibilang iman primitif dan kehidupan primitif di zaman para nabi yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tapi lihat kalau para mau punya kehidupan para nabi, kalau ngelihat yang pakai begini kita harus malu karena itu pakaian dalam yang dipakai. Itu kita harus begini, aduh itu pakaian dalam yang dipakai. Bukan malah aduh bagus, celananya beli di mana? Ada gak sih yang lebih bisa digini-giniin lagi atau mungkin robek-robek? Kenapa gak usah pakai celana aja sekalian ya?
Oke. Oh. Oke. Anda lihat ini? Bisa lihat? Oke. Anda tahu ini apa? Ada yang tahu? Ini di tahun 1930 ialah seorang pelacur. Pelacur di tahun 1930 tertutup, lihat. Ya. Kalau pelacur ini masih hidup, dia akan bilang kepada kita semua, kamu yang pelacur bukan saya. Lihat pakaianmu masuk ke gereja, sudah melebihi dari saya sebagai seorang pelacur. Ya, lihat, masih bilang lagi para orang-orang tua, nggak apa-apa, yang penting kan anak itu mau masuk gereja, nggak apa-apa dia mau pakai apa, aduh nggak apa-apa. Ya ampun orang tua, jangan-jangan kalian juga menikmati. Saya pernah pergi ke satu negara, ialah Advent, gereja Advent, kita hari Sabat harus masuk, kita masuk ke sana. Aduh, itu luar biasa. Di saat saya duduk ada wanita, dia jalan, dia memakai rok sependek ini dan juga ininya sampai terbuka seperti dan semuanya ketat dan dia duduk di tengah dan dia harus jalan, excuse me. Wow, apakah itu bukan pemerkosaan bagi kebenaran Tuhan? Di dalam bait suci Tuhan terlihat seperti itu. Wow, apakah itu tidak terlihat di dalam gereja Anda? Saya nggak mau tegur karena saya takut dibilang ekstrim. Wow, kalau Tuhan sudah memilih Anda menjadi watchtower atau penjaga istana itu, bilang kalau itu ialah dosa dan sebut dengan nama aslinya. Kamu pakai baju dulu yang benar baru masuk ke dalam bait suci Tuhan. Atau mungkin kamu, karena kamu ialah bait suci Tuhan pakai baju yang benar, masih bilang jangan kasar-kasar Saudara tahu cerita tentang bagaimana Yesus mengamuk di bait suci Tuhan? Karena banyak yang jualan di situ. Tahu? Karena sudah banyak yang korup otaknya di dalam situ. Masih bilang, harus pakai kasih. Tetapi kasih yang apa? Kasih yang menurut sinetron kan? Bukan kasih berdasarkan firman Tuhan. Oke. Ini ialah di tahun 1930 fashion show ya. Lihat fashion show semuanya, sangat indah fashion show ini ya. Zaman 1930 dan sekarang fashion show seperti begini, oke? Dan itu langsung saja ya, tidak usah cepat, tidak usah lama-lama. Walaupun sekarang istilahnya, ya ini saya Indonesiakan saja ya, Victoria's Secret. Mungkin banyak orang yang tahu Victoria's Secret ya. Victoria's Secret ialah the best, ya terbaik dalam pakaian dalam. Dan semua modelnya dibilang angels. Angels, dulu saya cinta sekali dengan Victoria's Secret. Ada satu saya punya favorite model di Victoria's Secret namanya Giselle Bündchen. Wow, excellent, sangat cantik. Dibilang walaupun sekarang istilah angel dikenakan kepada model-model wanita ini, angels yaitu modelnya dulunya dipakai untuk produk-produk pakaian Victoria's Secret. Jadi angels dulu pakaian-pakaian itu dibilang ialah angels, pakaian dalam. Tapi sekarang model-model yang dibilang angels. Anda mau lihat bagaimana angels itu? Ini ialah angels. Ini ialah angels. Apakah itu angels? Tidak boleh lama-lama. Oke. Subliminal message. Apakah itu angels? Itu dark angels. Oke, kalau dark angel, apakah kita tidak mau menjadi dark angels? Karena kita melihat iklan-iklan seperti itu, akhirnya kita endingnya tadinya saya bilang total transformation di akhirnya pingin punya tubuh seperti itu, nge-gym, saya nggak mau makan, padahal udah puyeng-puyeng, saya harus minum ini, burn fat, suntik liposuction, sedot lemak liposuction, atau mungkin suntik meso, cuma gara-gara pingin menjadi angels. Tuhan bilang apa? Aduh, kok disengsarain sama setan mau ya? Tapi kalau ikut saya, yang sengsara cuma karena nggak makan aja, atau mungkin sengsara cuma diolok-olok aja kok nggak mau. Tapi kalau sama setan di sini, di operasi ini, operasi itu kok mau ya? Tapi ikut Tuhan nggak mau. Ekstrim. Ikut Tuhan, aduh harga diri mau dikemanain.
Aduh, ini ikut Tuhan gak ada duit. Aduh, gimana? Wow. Tapi mau ya, kalau dianiaya sama setan yang jelas-jelas sudah ada contohnya. Mau. Anehnya manusia itu ya. Dibilang, Oke. Pena Ilahi menuliskan, Testimoni jilid 4 halaman 640 paragraf 1. Jika semua saudari-saudari mengadopsi cara berpakaian yang sederhana, tidak menghias dan panjang yang sopan, keseragaman tersebut akan membawa suatu pengaruh terhormat kepada dunia. Bisa lihat kabar tentang New World Order, ya, atau mungkin K-pop, bagaimana dari fansnya bisa bekerja sama dengan negara. Tapi kita pengikut Tuhan, kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Susahnya minta ampun. Kerja sama susahnya minta ampun. Disuruh begini gak mau, suruh begitu gak mau. Aduh, apakah kita tidak, nubuatan itu terjadi, nubuatan bangsa Mesir terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengizinkan anak kita, istri kita, atau suami kita, atau orang tua kita, mengizinkan untuk berpakaian seperti ini? Saya rasa kita semua tidak, ini kayaknya sudah ya. Saya rasa semua kita tidak memakai yang tadi saya bilangnya, perhiasan atau apapun ya, tapi kita mempunyai kecintaan atas kemewahan. Kita menghormati orang-orang yang ada duit. Waduh, Tuhan bilang apa? Di Alkitab, bila engkau memberikan makan bagi orang yang paling hina itu, engkau berarti memberikan makan kepadaku. Tapi kita apa? Maunya kasih bangku sama orang-orang kaya. Karena dia kaya, sini kalau bisa kita cuciin kakinya dia. Tetapi orang yang gak ada duit, boro-boro mau disalemin, selamat sabat, dicuekin, anggap bilang gak ada orang. Saudara, apakah ini tidak patut kita renungkan hari demi hari? Mau dibilang lagi kita pencinta Tuhan, mau dibilang kita ialah pekabar Injil. Wow, coba renungkan. Kalau dari yang punya duit baru mau denger, wah itu benar itu. Tetapi dari orang yang gak ada duit, kamu taunya apa sih? Sedangkan Tuhan, kalau Tuhan masih hidup, Yesus masih hidup, apakah kita ingin mengenal Dia dan mendengar? Pasti tidak toh. Karena Yesus bukan orang yang kaya. Yesus juga bukan orang yang mewah. Dia orang yang dibilang di Alkitab sampai orang pun tidak mau memandang mukanya. Mungkin karena apa, mukanya tidak menarik ya. Apa kita mau mendengar Dia? Pasti tentu tidak ya. Setiap manusia di zaman dekade sekarang sangat kehilangan jati dirinya. Ini ada sebuah video. Ini video yang sekarang terjadi di dunia kita. Ini ialah di Korea. Tapi bukan cuma Korea, Indonesia pun sudah mengalami hal ini ya. Ini ialah operasi plastik ya. Karena kita sudah kehilangan jati diri kita. Kita mau ingin menjadi orang yang berbeda. Mukanya diutak-atik, dan ini di Korea ini sudah umum, di mall semuanya kayak gini mukanya. Semua itu menjadi suatu kebanggaan. Di Indonesia juga seperti itu. Saya pernah bertemu dengan satu teman saya, kita pergi ke salon bersama-sama dan dia seperti ini. Bangganya minta ampun. Iya nih, gue habis dioperasi plastik nih, habis begini nih, habis begitu nih. Ini? Ya? Bilang. Dan juga, ini ialah dan jadinya seperti, tidak ada jadinya. Saudara, ini saya pernah dikelabui oleh iblis. Saya pernah hampir melakukan hal seperti ini. Hampir di dalam kehidupan saya. Karena saya tidak mencintai apa yang Tuhan berikan. Saya ngaca, saya bilang, aduh hidung saya gak bagus. Ini saya gak bagus, gini. Tapi saya ingat apa yang suami saya katakan. Dia bilang apa? Sandy, Michael Jackson juga berawal dari hidung. Tapi lihat sekarang end up mukanya seperti apa. Michael Jackson. Ya.
Ada lagi video dibilang di sini. Oke, kita kasih video ya supaya tidak mengantuk. Before and after, lihat. Lihat, wah cantik ya. Ya, siapa yang nggak mau jadi kayak gini? Hah? Tapi inilah yang dunia tawarkan. Dan nanti di akhirnya saya akan tunjukkan kenapa kita semua ingin menjadi seperti ini. Ya, lihat. Dari yang begini sekarang mukanya udah kayak boneka. Tapi di Alkitab bilang apa? Hati-hati setan datang dan mengubah diri menjadi seperti malaikat terang. Seakan-akan indah tapi ini telah diperkosa dan juga dianiaya sama setan. Disayat-sayat, diapain lah kok mau. Ya, sudah? Lihat cantik ya? Sangat cantik. Dan ini yang baru-baru ini, November yang lalu, ada di email saya, dibilang sekarang sudah masuk di Indonesia, sekarang sudah umum. Lihat operasi plastik, mereka buka expo, mereka ngundang para wanita, ayo datang yuk kita sayat-sayat yuk. Nah lihat ini, sudah apa? Sudah umum. Zaman dulu kalau orang dioperasi agak malu ya. Setahu saya agak malu, tapi sekarang wah itu suatu ketenaran. Bukan cuma tas, mobil mewah, motor mewah atau mungkin rumah mewah. Sekarang kalau sudah bisa operasi itu baru dibilang kamu orang kaya. Udah bisa operasi. Oke. Lifestyle seperti ini sudah masuk ke negara kita Indonesia. Dan menjadi sangat umum dan menjadi kebanggaan bagi semua orang yang melakukan baik wanita atau laki-laki. Jadi bukan cuma wanita ya, laki-laki pun bangga melakukan hal itu sekarang. Oke, male plastic surgery ya. Jadi sekarang sudah ada plastic surgery untuk pria. Lihat ini. Ya. Lihat ini. Mengangkat alis, membuat kantong mata, membentuk hidung, mengencangkan leher, membentuk telinga dan menambahkan dagu. Para pria, Tuhan bilang apa? Kekejian bagi Tuhan Allahmu. Sekarang pingin menjadi pria. Karena kenapa? Kenapa kita tampilkan K-pop? Karena berawalnya dari situ. Lihat pria kayak wanita-wanita kayak laki-laki. Masih bilang itu pekabaran tidak penting kita dengar. Tapi karena kita melihat itu subliminal message, cek. Jadi kita biasa di setiap mungkin kita ngelihat anak kita, aduh kamu ya sayang kok sekarang kayak perempuan. Kita lihatnya biasa. Padahal anak itu mungkin udah jadi, saya nggak tahu mungkin sudah jadi apa, mengganti kepribadiannya mungkin. Tapi kita lihatnya biasa karena tontonan dan juga lifestyle yang kita lakukan hari ini. Nih lihat, oke, saya sudah tidak usah menjelaskan. Operasi meninggikan tinggi badan itu sudah ada di New York. Ya. 7 cm. Operasi dada laki-laki. Jadi bukan cuma perempuan saja yang melakukan operasi sekarang, laki-laki pun sudah ada. Ini sangat terkenal di Brazil. Di Indonesia pun sudah ada. Laki-laki mau. Kalian bayangkan bila kita berbicara dengan suami itu pasangan kita, sayang ayo yuk, kita ini yuk, kita apa sama-sama yuk operasi plastik atau operasi dada. Sudah bisa bilang kalau tidak terhipnotis. Dan ini ialah hal yang lumrah dibilang botox. Ya, botox adalah bakteri yang berkembang pada daging-daging dan lemak, namun sejak tahun 1970 dan 1980 dipakai untuk mengurangi kerutan-kerutan kulit. Ya. Makanya jadi kenceng, makanya nggak pernah kelihatan tua, tapi lama-lama aneh. Setan itu emangnya gratis? Oh, tidak gratis saudara, dia nggak gratis. Mau orang kaya, mau orang apapun, akan ada akibatnya nanti kalau sama dia. Lihat botox, inilah prosedur pemakaiannya ya. Botox itu disuntikan, tek ya. Tidak hanya di wajah, sekarang dipakai di jari-jari. Kenapa di jari-jari? Wanita juga pingin jari-jarinya kelihatan kurus. Lihat, kalau bengkak katanya, lu kayak orang kampung atau orang desa. Wow, zaman dulu begitu. Setahu saya, zaman saya masih di sana seperti itu. Tapi saya nggak tahu, mungkin sekarang udah disedot lemak kali itu jari-jarinya. Hati-hati nanti tulangnya kesedot juga. Oke. Ini akibat botox. Ini adalah contoh gagal. Kenapa? Karena botulinum toksin, lihat botulinumnya, toksinnya adalah protein dan neurotoksin yang diproduksi oleh bakteri Clostridium botulinum. Ini adalah racun
kadang sukses, kadang mematikan. Lihat, semuanya dikorbankan, mau mati mau enggak, penting gue cantik. Tetapi ikut Tuhan, gue gak mau mati. Enggak mau. Tapi kalau untuk kecantikan, untuk diri, mau mati kek, mau apa kek, gak apa-apa. Yang penting gue cantik, gambling, 50-50 ya. Ini ialah Bruce, ini ialah bapaknya Kim Kardashian. Ini dia dulu lihat, ya lumayan gagah ya. Tapi sekarang lihat begini, karena ini ialah akibat botox. Laki-laki pun ikut botox. Saya nggak ngebayangin kalau papa saya atau mertua saya tiba-tiba ditemukan di dokter kecantikan melakukan botox ya. Apa yang saya mau kabarkan kalau begitu ya. Oke, lihat ini. Ini ialah akibat, makanya tadi saya bilang ya, mau orang kaya, mau orang miskin. Wah, setan juga minta. Dia ialah orang yang sangat kaya. Jocelyn ini ialah orang yang sangat-sangat kaya. Jocelyn ini yang disebut juga pengantin Frankenstein, katanya sudah mengeluarkan 4 juta US dollar untuk mengoperasi plastik selama bertahun-tahun dan berakhir menjadi pencandu operasi plastik yang terburuk. Bagaimana bisa terjadi? Pada tahun 1970 ia menikah dengan dealer barang-barang seni yang sangat kaya. Ia bahagia sampai dia temui suaminya selingkuh dengan perempuan usia 21, seorang model Rusia. Seorang normal akan mengambil semua harta suaminya dan meninggalkannya bukan, namun Jocelyn tidak begitu. Dia mencoba memenangkan suaminya kembali dengan membenahi penampilan dengan pisau bedah. Suaminya tetap meninggalkannya, namun kecanduannya tetap berlangsung. Ya. Sekarang menjadi seperti ini. Masih bilang kalau itu bukan kuda. Masih bilang itu kodok. Sangat. Silakan di internet bisa dibuka bukti-bukti. Banyak sekali apa yang terjadi. Setan gak gratis saudara. Dia akan kasih apa yang kamu lihat, apa yang dia bilang sama Tuhan. Jatuhkan dirimu, ya perlihatkan dan aku akan berikan harta dan juga kuasa ini kepada engkau. Tapi bukan gratis. Ada akibatnya, mau kaya kayak mau miskin kayak semuanya tetap harus bayar. Mau orang kaya kayak gini aja nggak bisa bayar setan. Nggak bisa bilang aduh setan udah ya saya stop ya saya berhenti. Nggak bisa. Kata setan kalau kamu sekali masuk di permainan ini tetap harus ada di permainan ini. Tapi kalau Tuhan no. Tuhan bilang apa? Saya bisa memiliki dunia ini tapi saya tidak bisa memiliki pilihan manusia. Power of choice. Dia nggak bisa punya pilihan kita. Tapi kalau setan oh tidak. Sekali masuk tetap masuk. Ini ialah istrinya Gianni Versace. Ini dia cantik ya. Sekarang lihat. Kok mau diubah ya? Cantiknya minta ampun. Saya aneh kenapa bisa bilang gini. Sekarang jadi begini. Masih bilang kita nggak terhipnotis. Lihat ini adalah Amanda Lepore. Adalah dulunya anak laki-laki miskin. Dia operasi plastik berkali-kali dan menjadi transseksual. Yang terkenal di dunia, dia operasi pertama kali usia 15 tahun dan berubah kelamin di tahun terakhir SMA dan berbagai operasi terus menerus. Lihat sekarang, ini ialah dia dulu laki-laki dan sekarang menjadi perempuan. Silakan buka di YouTube, itu ada informasi bagaimana operasi transseksual ya. Wah, ngeri ngelihatnya. Sangat ngeri ngelihatnya, saya ngelihatnya aja sampai manusia kok mau ya. Tapi kok Tuhan kok itu ya Tuhan ya luar biasa. Kok tetap ya mau bisa hidup ya. Kok tetap. Lihat ini Michelle Romani nih. Dia ialah Italian socialite. Sekarang socialite di Indonesia bisa dibilang Indonesia kita punya socialite. Madam bisa dibilang ya. Madam Tatler, Madam Prestige ya. Semuanya Madam pingin pakai Hermes, pingin pakai Rolex, Patek Philippe, you name it. Tapi end up-nya kayak gini semuanya. Semua teman-teman saya mukanya kayak gini nih. Dan saya hampir menjadi seperti ini. Karena kecintaan saya akan dunia itu dulu luar biasa. Lihat, dibilang sosialite dari Italia terkenal karena memakai kolagen yang berlebihan. Dia terkenal pas pakai kolagen, coba bayangin. Dulu nggak pakai kolagen nggak terkenal, sekarang udah jelek baru terkenal, astaga. Itulah setan, kebalik. Lihat, the one and only. Ya, Michael Jackson.
Kita sudah tahu bagaimana cerita dia ya. Apakah ini masih harus dijelaskan? Saya sangat hebat jika kita lupa bagaimana normalnya Michael Jackson di tahun 70-an dan 80-an. Sebelum dia menjadi orang aneh sekarang ini. Dia katakan mengalami operasi hidung 10 kali lebih dalam hidupnya. Ini yang suami saya bilang, Sandy, Michael Jackson berawal dari hidung. Akhirnya menjadi seperti ini. Saya ingat bagaimana saya merengek-rengek suami saya untuk melakukan hal ini. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya tidak sampai ke titik itu. Puji Tuhan tidak. Anda bayangkan bila saya harus sampai ke titik itu, saya tidak mengerti kalau saya sudah masa saya harus berdoa, Tuhan boleh nggak ya duitnya saya pakai untuk ngencengin ini, ngencengin itu. Nah, nggak masuk di akal ya. Oke. Oh, sorry. Ini ada video lagi. Oke, lihat. Ini yang tadi ya, sudah lihat ya. Bagaimana Hamyuki, ya dia orang yang sangat pingin mempunyai kecantikan. Dia dulu sangat-sangat cantik. Tetapi karena itu dia pergi ke dokter, suntik silikon, suntik. Akhirnya dokter bilang, kamu boleh bawa pulang, silakan bawa pulang. Dia suntik sendiri, suatu hari dia tidak ada duit lagi, dia suntiknya pakai minyak. Dan ini bukan cuma terjadi dengan Hamyuki, mungkin suatu hari nama Anda yang bisa tertulis di sini. Mungkin Sandy Tengkano. Atau Joshua Sagala bisa tertulis juga di sini. Ya. Oke. Dan dia bilang apa? Hamyuki bilang apa? Kalau saya bisa memutarkan waktu, saya tidak ingin. Saya ingin mempunyai muka saya yang sebelumnya, dia bilang. Oke. Sorry ya. Come on. Oke. History of cosmetic, ya. Pada zaman Cleopatra, kosmetik digunakan oleh orang-orang yang berstatus sosial dan anggota-anggota imam-imam lebih banyak lagi. Mata adalah fokus perhatian pada budaya ini karena dianggap jendela kepada roh. Ada orang-orang yang memiliki mata yang tajam dianggap memiliki kekuatan dan kepribadian. Kekuatan yang pribadi. Zaman dulu inilah awal dari kosmetik dipakai oleh Cleopatra dan Nasriti, saya lupa namanya. Yes. Nefertiti ya, dia pakai itu dan mereka ialah wanita-wanita kafir. Dan itu yang kita pakai juga sekarang kan smoky eyes. Kita pingin matanya jadi begini, tuing jadi gitu. Ya, dan jadi begini karena udah diimplant atau enggak ditempel-tempel. Jadi kalau ke mana-mana udah kayak ini orang ngantuk karena ininya udah berat. Ya, berat banget gitu. Atau mungkin setiap hari bangun langsung tempel bulu mata. Tidak pakai waktu untuk memuliakan Tuhan. Baca kayak firman Tuhan, ini enggak. Ini. Gitu rambut. Oke. History. Dan juga ini di zaman Eropa zaman dulu, ya, dibilang ialah sejarah. Adalah wanita sejarah di Eropa orang kulit hitam ialah kelas rendah atau budak-budak karena mereka banyak bekerja di ladang, tetapi orang-orang kelas atas ialah orang-orang yang mempunyai kulit putih seputih susu dan mereka sama sekali tidak mau untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Tapi ini di zaman Eropa dulu bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan di dalam gereja, bagi mereka ialah suatu dosa ya atau ketidaksopanan untuk memakai makeup. Di zaman dulu. Tapi sekarang ketua sidang atau mungkin ibu pendeta. Sasakannya tingginya luar biasa sampai nggak kelihatan kalau ada Pak Pendetanya di depan. Ya? Atau mungkin ibu pendeta di saat pergi kemana sudah tidak terlihat bahwa dia ialah istri pendeta. Ia ialah istri pengusaha mungkin. Dambanya pengen jadi istri pengusaha tapi ternyata pengusaha menarik jiwa ya. Dan juga historical kosmetik di Jepang berawal dari geisha. Anda tahu geisha itu siapa? Geisha itu pelacur. Pelacur kelas tinggi itu geisha. Sekarang kita pakai kan, pakai putih-putih, blush on, makeup, lipstick. Oke. Geisha. Pingin jadi geisha. Tuhan mau menaikin derajat kita, malah kita pinginnya jadi, mohon maaf, jadi pelacur mungkin. Makeup, lipstick semuanya dipakai. Dan zaman dulu, orang-orang zaman dulu semuanya mereka pakai komponen
ya yang timbal putih ya. Jadi dipakai ini semua biar jadi kelihatan putih dan juga pakai lipstik merah supaya kelihatan orang kaya katanya. Padahal Tuhan bilang apa? Semakin hitam kulitmu berarti engkau semakin banyak bekerja di ladangku. Kebalik ya, sangat kebalik. Kalau orang dulu nggak mau, sekarang jangan orang dulu, sekarang juga nggak mau jadi hitam. Hitam itu cuma orang kampung ya, puji Tuhan saya sudah jadi orang kampung. Pena Ilahi menuliskan banyak orang yang membahayakan kesehatan dan hidup mereka sendiri dengan menggunakan kosmetik. Di saat menjadi panas, racun diserap oleh pori-pori kulit dan masuk ke dalam darah, banyak kehidupan dikorbankan hanya dengan cara ini saja. The health reformer, kosmetik. Siapa bilang Roh Nubuat tidak detail? Kalau Anda mau, Anda banyak menemukan harta-harta yang tersimpan. Research buka, semuanya ada. Semuanya ada. Bagaimana menghias rumah kita ada, saudara. Bagaimana mendidik anak-anak kita ada semua. Bayangkan umur sekolah 3 SD, tapi bisa mempunyai hikmat yang Tuhan berikan seperti itu. Apakah Anda tidak ingin seperti itu? Wow, saya ingin punya talenta seperti itu. Bilang, oke. Rambut bergelombang dan kosmetik adalah ketentuan untuk meningkatkan kecantikan, keindahan manusia. Namun apakah hasilnya? Kebeliaan orang-orang muda lebih cepat hilang. Penuaan akan datang lebih cepat. Lipstik tidak bisa menghilangkan kerutan atau membuat wajah lebih cantik. Kita terlihat sebagai orang yang matang, keelokan hanya semu. Tidak ada wajah yang benar-benar elok kecuali menampilkan perbuatan-perbuatan baik dari jiwa yang suci. Tidak ada pikiran, perkataan atau niat yang tidak tercermin pada wajah manusia. Masih mau menjadi orang yang palsu? Pakai lipstik, pakai apa biar kelihatannya, oh, saya cantik, saya orang baik-baik. Padahal di dalam hati tidak mencintai Tuhan. Dan masih ingin mencari wanita yang seperti itu, para lelaki. Gua maunya sih cewek yang seksi, rambutnya begini. Bukan cuma para lelaki yang di luar. Para lelaki yang mengklaim diri mereka misionaris, diri mereka pendeta, diri mereka pelayan Tuhan, diri mereka ketua jemaat, mereka pun masih menginginkan wanita-wanita seperti itu. Silakan jujur atas diri Anda sendiri. Kesian kan wanita-wanita yang memang sudah mau berubah, akhirnya tidak bisa berubah. Karena apa? Karena ngelihat lakinya maunya yang begitu. Dibilang Pena Ilahi menuliskan kebanyakan dari pencinta kepelesiran mendatangi perkumpulan fashion malam-malam dan membuang banyak waktu milik Tuhan untuk kesenangan ini yang sebenarnya untuk istirahat dan tidur guna menyehatkan tubuh. Mereka merampok keindahan pipi yang bercahaya karena kesehatan dan merusak dengan penggunaan kosmetik. Para pelayan Tuhan, kita sering bilang kita pelayan Tuhan tapi kita tidak mau tidur sesuai waktu. Di bawah jam 9 tidak mau, ya kan? Saya kan tetap melayani Tuhan, tidurnya jam 1 malam, tetap melayani Tuhan. Tuhan bilang apa sangat jelas di Roh Nubuat dan juga Alkitab. Kamu tidur malam-malam, saya tidak akan memberkati pelayanan itu. Pekerjaan itu tidak akan saya berkati. Masih bilang kita pelayan Tuhan. Waktu aja gak bisa disiplin, makan aja gak bisa benar. Masih bilang. 1 Testimoni 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah dia berdandan dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Kalau Anda pelajari bagaimana soal hukum 10 hukum ya, fashion itu masuk di 10 hukum. Sekarang dibilang silakan pelajari Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita ialah menjadi Allah bagi diri kita sendiri ya. Dibilang jangan membunuh, kita membunuh dengan memakai kosmetik. Kita mungkin tidak ada yang memakai operasi plastik ya, tapi kita pakai kosmetik, lipstick, makeup ya, semua whitening. Tubuh kita ialah bait suci Tuhan. Tapi kita bunuh, Tuhan bilang apa? Jangan membunuh. Ya, kita tidak membunuh orang, saya tidak membunuh anak saya, tapi saya membunuh diri saya sendiri. Siapa yang lebih keji? Kita membunuh diri kita sendiri. Dibilang jangan berzina, tetapi kita memang tidak berzina, tetapi kita memakai diri kita menjadi objek perzinahan bagi orang-orang di sekeliling kita. Objek perzinahan. Dan juga jangan mencuri perhatian orang lain. Jangan mencuri.
Mencuri perhatian orang lain itu juga sama dengan mencuri. Jangan mengingini barang orang lain, pergi ke mall ngelihat mannequin, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini. Apa gitu tidak mengingini barang orang lain? Atau pergi ke gereja lagi duduk, si Lucy bajunya, si Wati bajunya bagus juga ya, saya juga mau beli Ingin menjadi orang lain. Happy yourself with a manicure. Imagine that Cleopatra did the very same thing. Nail polish is thought to have originated in China around 3000 BC. Made from a recipe of beeswax, egg whites, gum arabic, and vibrantly colored flowers, such as roses and orchids. The process of staining the nails took several hours, and only the Chinese upper class enjoyed the privilege. Around the same time, the ancient Egyptians used a recipe of henna and strawberries to tempt their nails. Kutex. As a sign of social status, Cleopatra. reportedly wore dark red on her nails, while the lower class Ini yang kita hobi, ini yang kita puja, wanita Mesir. Merah. Kita tidak pakai perhiasan, saudara, ya betul. Kalau tidak memakai kuteks, hukuman mati katanya di Cina dulu. Used to manicure the nail, and 62 years later, his niece popularized nail salons, catering to women of all social statures. But the trend really took off with the invention of the automobile and its modern-day paints in 1920, which inspired French makeup artist Michel. Oke, saya lanjutkan terus ya. Oke, ini saya ingin menampilkan apa histori tentang kuteks. Waktu itu puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk berbicara, diberikan masukan, kakak coba bahas soal kuteks, coba bahas juga soal makeup, bahas soal apa, karena di gereja itu memang tidak ada yang pakai perhiasan atau apa, tetapi kuteks apa segala macam. Sudah lihat siapa yang memakai kuteks itu? Cleopatra. Kita ingin menjadi Cleopatra? Wow, saya nggak tahu Anda, tapi saya tidak. Cleopatra bukan favorit saya ingin menjadi seperti Tuhan. Kita tidak pakai ini mungkin ya sekarang ya, tapi mungkin nggak kita pakai ini, tapi mungkin nggak kita pakai gelang. Mungkin tidak nih, kita pakai yang ada di tangan-tangan ini. Mungkin asli, atau mungkin juga palsu yang beli 1000-an. Cuma untuk apa? Ingin memamerkan siapa kita. Oke, sebelum saya ini ialah sudah mengikuti nubuat seperti, apakah kita tidak mengikuti nubuat seperti bangsa Israel yang sudah dibawa Tuhan untuk keluar dari Mesir tetapi masih ingin mempunyai gaya hidup seperti di Mesir dulu dan tidak menghargai apa yang Tuhan perbuat di kayu salib untuk kita? Apakah kita menjadi orang yang begitu sekarang? Seks yang soft yang diberikan kepada anak-anak sejak dini. Lihat, Cinderella. Bagi kita biasa ya, kita kasih untuk anak-anak kita. Snow White, Little Mermaid, Pocahontas, Aladdin, Rapunzel, Tinkerbell, ya, everything sex before married. Segala sesuatu diberikan ialah melakukan hubungan dulu sebelum menikah. Anak-anak sejak kecil. Makanya kenapa sekarang banyak operasi plastik? Karena lihat ini ialah standar yang dunia berikan. Standar yang dunia berikan. Makanya pingin punya ini semuanya ada volumenya. Karena dari kecil sudah diberikan hal-hal seperti ini. Princess Jasmine, anak saya is Jasmine Abigail namanya. Lihat, maaf ya, bukan apa, saya ingin menyebut dosa atas nama asli. Lihat ini ialah standar yang dunia berikan. Lihat shaping, lihat ini kok bisa begini ya. Kenapa nggak begini gitu atau bagaimana gitulah ya. Lihat, kenapa bisa begitu menujunya ke sana? Itu yang Anda bilang di saat Anda lihat tampilan video-video, blue film yang hardcore. Wah, saya tidak mau lihat. Tetapi sayang, ini mami bawa ini film Aladdin, nonton yuk. Wow. Snow White, nonton yuk. Aduh. Anda tidak tahu apa yang Anda berikan kepada anak Anda. Anda berikan mereka tontonan soft porn. Sehingga di saat mereka bertemu dengan lawan jenis mereka, aduh, anak-anak sekarang tuh cepat dewasanya ya. Kok mereka bisa cinta-cintaan? Karena mereka lihatnya dari sini. Kissing. Bagaimana mereka bisa tahu? Sedangkan apa kita baca di Side of Ages? Apa yang Tuhan bilang? Yesus menghidupkan
masa kecilnya, ya, bentar ya. Ini, nah sabar. Dia memberikan hidupnya untuk apa? Membaca-baca buku scripture song. Dia pergi ke daerah, ke pegunungan untuk melihat dan mengetahui siapa Allah itu. Dari kecil. Tetapi apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, dongeng-dongeng Aladin, dongeng-dongeng Rapunzel, ya, yang kita berikan ialah soft porn semuanya. Jadi di saat anak kita mau pakai rok-rok atau mungkin wah duduknya begini, kita biarin. Lihat ini Pocahontas. Lihat ini adalah subliminal message, nanti akan saya terangkan. Lihat ini kenapa bisa begini. Rapunzel, lihat ini ialah subliminal message yang sangat kasar. Anda tahu? Ini sangat kasar. Kalau ada yang tahu, mungkin orang yang dewasa sudah tahu. Bagaimana dia bisa melakukan ekspresi yang seperti itu dan ada air di belakangnya dia. Ini subliminal message. Seks yang kita berikan dari anak-anak seusia sini. Apakah Anda tidak melihat pesan-pesan terselubung yang ditampilkan oleh industri-industri elit? Elit, ya. Anak-anak dibiasakan melihat buka-bukaan dan kostum-kostum yang disajikan memberikan kita penilaian bahwa mereka semua ialah wanita yang bebas yang berada di alam, tapi kostumnya minim. Bisa lari-larian, loncat-loncatan. Anda bayangkan pakai rok pendek, loncat-loncatan. Coba Anda bayangkan, coba Anda pakai rok pendek, loncat-loncatan. Apa yang kira-kira terbuka? Pakai semua minim-minim, loncat-loncat, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Itu yang kita berikan untuk cucu kita, untuk anak kita, untuk keponakan kita. Masih bilang itu tidak penting? Bangun, itu sangat penting. Kita memaksa anak kita untuk menjadi apa? Model. Ya, saya bilang model apa? Model porn. Yes. Menyuruh mereka untuk berpakaian terbuka. Dibilang, disajikan bahwa mereka semua ini adalah wanita. Oke, sedangkan kita saja memakai rok panjang seperti ini aja harus belajar manners atau kesantunan dalam bergeraknya seperti duduk, berdiri, berlari. Saya sangat bersyukur sama Tuhan di saat saya mengenal Tuhan, dia mengajarkan saya. Dia mengajarkan saya mempunyai knowledge, pengetahuan, dan juga bagaimana untuk bisa mempunyai bisa duduk yang rapi, bisa bagaimana untuk berjalan. Ya, ikut Tuhan semuanya diajarkan. Lihat Children Beauty Pageant. Kontes kecantikan untuk anak-anak. Iblis menggodok makanan mereka sejak dini untuk santapannya. Lihat anak-anak ini. Kenapa anak-anak ini ada? Karena anak-anak ini nonton film-film begitu. Aladin, Princess, Cinderella. Dan mungkin anak ini Anda tidak kenal. Tetapi kita semua yang pingin punya anak seperti ini. Kita berikan video-video itu sehingga anak-anak kita pakai princess. Aduh sayang, kamu kayak Tinkerbell. Tinkerbell. Lihat. Pengakuan salah satu orang tua kontes, dia sudah mengeluarkan $30 untuk ikut kontes pageant TLC di Amerika untuk anak-anak yang masih merangkak. Banyak lagi yang sudah hilang rumah dan berhutang kiri kanan untuk ikut kontes ini. Karena saat menang kontes banyak tawaran akan masuk ikut acara-acara MTV, show-show televisi dan game-game show. Lihat, ini yang kita berikan. Kita expose anak-anak kita, ayo kamu jadi model, ayo kamu apa. Dan nanti ya saudara lihat akibatnya ya. Lihat ini Brooke Shields. Dari kecil saudara, nih lihat dari kecil. Anda bayangkan, ini dia main film. Dia dari kecil, dia berawal dari beauty pageant ini. Lihat beauty contest. Lihat ini terbuka sebenarnya. Dia telanjang ini. Ini juga dan ini juga dari kecil. Bayangkan ini hasilnya. Anda merasa tidak penting? Anda tidak tahu? Karena ini akhirnya wanita, anak-anak perempuan Anda menjadi murahan. Bertemu dengan predator-predator di luar sana, pria-pria yang predator mereka pun silahkan. Karena bapak ibunya membiasakan mereka untuk menjadi seperti ini. Jadi mereka pun bebas terserah mau bagaimana. Lihat. Dan Brooke Shields dia tidak mengizinkan anaknya untuk ikut ini.
Karena hidupnya dibilang sudah terkenal cantik sejak kecil sampai besar. Dia adalah artis terkenal yang disebut American Sweetheart. Ya, berangkat dari pemenang beauty contest, kekayaannya mencapai jutaan dolar sekarang ini. Namun kehidupannya penuh dengan eksploitasi, stres, perceraian. Dari kontes ini dia merambah ke dunia entertainment yang penuh kegelapan. Dan dia tidak mengizinkan anaknya untuk ikut hal seperti ini. Madonna, Madonna ialah orang Illuminati. Dia tidak mengizinkan anaknya untuk nonton film. Tidak mengizinkan anaknya untuk nonton TV. No. Dan dia ialah orang yang vegan. Ini lihat, ini ialah Barbie human. Ada di Rusia kalau tidak salah. Ini juga laki-lakinya. Jadi sekarang dia sudah operasi plastik, semuanya 100% kayak Barbie hidup, kayak boneka hidup. 100%. Pertama saya lihat fotonya, saya kira main-main. Nggak tahu pas saya lihat YouTube, wow itu orang yang nyata loh itu. Bayangkan. Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Para wanita dan juga para pria ingin mencari istri yang seperti apa? Ingin mencari istri yang selalu bermolek-molekan, ada tertulis di Nubuat, istri-istri yang seperti itu mereka lah yang pertama kali di masa kesukaran itu, mereka lah yang pertama kali akan memasak anaknya sendiri. Sangat jelas, masih mau menjadi wanita seperti itu? Tuhan memberikan kita waktu sekarang untuk hidup dan untuk menghidupkan dan untuk belajar. Masih bilang itu bukan kuda? Masih lama kok. Makanya saudara, kenapa kita bilang di saat kita kembali kita hidup lagi seperti apa yang dulunya? Karena kita masih kasih kunci itu sama iblis. Iblis ambil nih. Ayo masuk anytime. Percuma saudara kalian, kita buang-buang waktu, Anda buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang pergi ke retreat untuk reformasi, tapi ternyata cuma vacation. Jalan-jalan kok ke retreat. Kalau menurut saya ya. Jalan-jalan tuh pergi bener-bener ke Hawaii ke Bali ya. Ke mana lagi, ke you name it, ke Eropa, ke Amerika, kemana itu jalan-jalan. Masa jalan-jalan perginya ke ini, ke bangunan rohani? Well, itu yang terjadi. Saya sangat sedih di setiap kali pergi untuk pembangunan rohani, acara-acara pembangunan rohani, orang yang sama yang selalu ada di dalam setiap tahun. Dan orang yang sama yang duduk di depan dan tapi orang yang sama yang kembali lagi. Dan nanti bulan depan ada lagi, duduk lagi di depan. Gitu lagi. Jadi penyakit itu ada. Saudara, bangkit. Berdoa pada hari ini. Di tulisan akhir zaman ditulis. Dia bilang bahwa ibu-ibu, ya suatu zaman nanti di saat Tuhan datang, anak-anak ada yang diberikan mahkotanya. Anak-anak itu akan bilang apa? Dia akan menunjuk kepada ibu-ibunya dan mengatakan, mereka lah yang menjadikan saya orang seperti ini. Tidak ingin menjadi ibu-ibu seperti itu? Atau pingin jadi ibu-ibu di saat anaknya itu, ribet banget nih emak gue mau ikut Tuhan malah disuruhnya begini. Saya ingin menjadi ibu seperti itu bagi anak-anak saya. Oke. Ini ada suatu tampilan. Lihat, kasih Bapak. Bapak ini sangat mencintai anaknya. Lihat, bagaimana anaknya ialah harta satu-satunya yang dia punya dan dia miliki. Pria itu bekerja sebagai penjaga jembatan kereta api. Lihat, dia mencintai anaknya ialah hidupnya. Bagaimana anak itu juga mencintai
kereta itu seperti bapaknya yang hobi bapaknya ya. Anak itu sangat mencintai kereta api. Lihat dia memeluk anaknya. Lihat, orang-orang yang berada di kereta api itu ialah kita semua ya. Kita semua, lihat Bapak itu. Lihat anak itu. Bagaimana anak itu harta bagi Bapak itu. Lihat saudara, orang-orang yang merasa kesepian. Orang-orang inilah yang berada di kereta itu ialah kita semua. Kita yang merasa kesepian, kita yang selalu marah. Kita yang selalu mementingkan diri kita sendiri. Kita yang tersakiti. Yang kecanduan. Lihat saudara, orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Lihat ini kereta api. Ada satu buku. Lihat ini anaknya. Bagaimana perasaan seorang bapak yang membawa kepada pilihan yang mengerikan? Dia harus membuat semua orang bisa mati di dalam atau mengorbankan anaknya. Lihat saudara. Dia membiarkan anaknya mati tertimpa di remuk oleh jembatan itu. Lihat. Ini ialah ilustrasi Tuhan Yesus di dalam diri kita. Kita semua yang ada di sini orang-orang yang mempunyai keinginan diri kita sendiri. Kita nggak mau mati, kita maunya menang sendiri. Lihat Bapak ini. Saudara bisa merasakan bagaimana Tuhan yang mengorbankan anaknya untuk orang-orang egois seperti kita. Satu pun tidak ada yang mau menghargai. Tidak ada yang mau menghargai pengorbanannya dia. Semuanya mengatakan, saya sudah meninggalkan ini, saya sudah begitu, udah cukup dong Tuhan. Lihat, semuanya di dalam kereta itu kenapa sih? Emang ada apa? Apakah kita bukan orang-orang seperti itu? Kenapa sih? Emangnya kenapa Yesus mati di kayu salib? So what? Di Roh Nubuat ditulis, malaikat menundukkan kepala mereka. Bumi tidak mau melihat apa yang dilihat. Pencipta menguburkan sang pencipta, mematikan sang pencipta. Ini renungkanlah setiap hari. Apa kita betul-betul menjadi orang yang seperti ini? Dibilang bumi menutup, awan menutup bumi itu karena tidak mau melihat adegan ini. Anda tidak merasa sedih di dalam hidup Anda? Anda semua, kita semua, saya pun orang yang berada di kereta itu, Yesus sudah hidup dan mau jatuh, datang ke bumi ini untuk disalibkan. Disalibkan untuk kita. Tapi apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Di dalam diri kita, kita selalu mengatakan tidak. Di saat Yesus, Tuhan mengetuk hati kita, kita selalu bilang tidak. Di saat Tuhan datang di dalam diri kita, kita selalu bilang tidak. Di
Di saat Tuhan datang dengan pencobaan, sekalipun dia izinkan pencobaan itu, kita selalu bilang tidak. Dunia ini terlalu enak Tuhan untuk ditinggalkan. Baju ini terlalu bagus Tuhan untuk saya tinggalkan. Apakah Anda tidak pernah merasakan bila ada salah satu dari keluarga Anda yang Anda cintai, untuk Anda korbankan bagi orang-orang yang tidak mempunyai pengertian akan kasih Kristus? Suatu hari Anda bisa mengorbankan anak yang Anda sayangi untuk orang yang mungkin ngeselin lah. Bisa. Bisa. Ya, itulah Tuhan. Dia mengorbankan diri dia di kayu salib supaya kita semua dapat mengerti siapa dia. Tetapi di saat dia korbankan dirinya dia, kita gak kenal siapa dia. Kita bilang, Yesus itu urusan kamu bukan urusan saya. Siapa suruh kamu mau dikorbankan? Di saat Tuhan bilang apa, lepaskan hartamu, bukan karena dia ambil, bukan karena dia mau mendidik kita sehingga kita dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kita nggak mau. Kita bilang duit ini terlalu berharga Tuhan. Baju ini, rumah ini terlalu mewah Tuhan. Saya nggak mungkin bisa tidur di dalam tanah yang jorok. Atau saya tidak mungkin bisa pergi ke desa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Aduh kudisnya banyak Tuhan, saya nggak mungkin bisa. Tuhan berikan itu bukan untuk dia, tetapi untuk kita. Supaya kita dapat melihat dia nanti suatu hari dalam kerajaan Tuhan. Di saat dia membuka surga itu, dia datang dari langit. Kita bilang, yes Lord, thank you. I love you Lord. Karir kita terlalu berharga. Duit gaji gue 10 juta men. Gue gak mungkin mau kerja bagi Tuhan. Wow. Anda korbankan surga hanya dengan gaji 10 juta. Siapa yang menangis? Kita atau Tuhan? Di saat Anda bilang, aduh kecantikan saya terlalu berharga. Renungkan itu. Saya tahu Anda setiap hari menghadirkan acara-acara revival. Saya mengerti itu. Tapi jadikanlah setiap momentum untuk perubahan di dalam kehidupan Anda. Saya tahu itu semua sangat sulit. Tetapi renungkan dan coba hidupkan. Saya tahu sulit. Tetapi ingat banyak orang yang mendoakan. Apalagi Tuhan. Tuhan tidak mau kehilangan Anda semua. Anda ini semuanya berharga di mata Dia. Mari kita doa. Kita bertekuk lutut. Oke. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami sangat berharga di mata-Mu. Sehingga Engkau mengorbankan surga dan tidak ada pilihan selain memberikan cinta itu di dalam kehidupan kami. Bapa, ampunilah kami karena kami tidak mengerti arti cinta itu. Kami lebih mencintai dunia daripada Engkau Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dunia terlalu nyaman bagi kami untuk kami tinggalkan untuk mengikuti Engkau. Ya Tuhan, sadarkanlah kami dan ketuklah hati kami setiap hari. Jangan pernah lewatkan kami ya Tuhan. Jangan lewatkan kami satu detik saja di dalam kehidupan kami. Kami juga tahu banyak orang-orang yang Engkau berikan strong delusion karena mereka tidak mau mengenal Engkau. Tapi Tuhan, sadarkanlah kami ya Tuhan. Tempa kami ya Tuhan sehingga kami dapat tahu siapa Tuhan kami. Dunia terlalu nyaman dan juga indah bagi kami. Tapi Tuhan, dunia bukanlah rumah kami. Rumah kami ialah bersama dengan Engkau. Bantulah kami semua. Di saat kami pulang, kami tahu apa yang harus kami buang. Ilah-ilah mana yang harus kami lepaskan sehingga kami dapat tahu dan dapat melihat bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang telah menjaga setiap orang-orang Israel ya Tuhan. Seperti juga Engkau akan menjaga kami. Terima kasih atas mati di kayu salib. Terima kasih atas setiap tulisan-tulisan yang Kau ilhamkan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya ya Tuhan.
atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.